Jadi permasalahannya, yang menjadikan dosa itu gede artinya adalah hati kita. Kapan kita meremehkan yang namanya dosa, maka saat itu dosa akan menjadi gede. Semestinya kalau orang punya iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat melakukan kesalahan sekecil apapun yang ada rasa takut, jangan-jangan ini sebab murka Allah kepadaku. Kalau sudah Allah murka kepadaku, lihat adlullah yang tampak. Makanya kalau orang meremehkan dosa kecil, apa yang Allah berlakukan untuk dia? Kecil, baik, kecil. La saghirata, enggak ada kecil di hadapan Allah nanti. Kalau kita sudah meremehkan dosa kecil, biarpun dosa kecil akan berat hukumannya. Bagaimana orang yang meremehkan dosa besar, kemakruhan diremehkan pun menjadi sebab dia celaka, apalagi dosa kecil. Dosa kecil saja menjadi sebab celaka, apalagi dosa gede. Maka dalam praktek jangan anda membedakan dosa besar dan kecil. Pembagian yang selama ini disebut kabair, shaghair, dosa besar, dosa kecil, pembagian syariat. Tapi dalam kenyataannya adalah urusan hatimu. Biarpun dosa gede yang dilakukan seorang hamba, mungkin dia adalah seorang yang pernah mabuk, judi, atau bahkan berzina, akan tapi setelah itu dibesarkan dosa itu di matanya. Dia merasa takut hukuman Allah, dia takut hukuman dari Allah, keadilan Allah, sampai dia menangis. Kucuran air matanya adalah penghapus dosa tersebut. Tanyakan dirimu sendiri, bagian yang mana? Yang jelas jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun itu dosa. Kita tidak tahu kalau murka Allah ada di sini. Dan dosa sekecil apapun jika Allah belum mengampuni, maka cara membersihkan diri kita harus nyebur ke neraka. Dan jangan remehkan neraka jahanam. Biarpun 1 menit neraka jahanam, 1 menit. Neraka jahanam, percikan neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus semuanya. Bagaimana anda 1 menit di dalam neraka? Dan tidak ada yang mengatakan anda 1 menit kalau masuk neraka. Siapa mengatakan 1 menit? 1 menit saja serem. Di dunia saja nggak usah pakai 1 menit masuk neraka. 1 menit dikasih duit 5 juta, disetrika setengah menit punggungmu, sini tak setrika. Siapa yang mau? Setengah menit disetrika punggungnya, nyos. Jangan main-main urusan neraka. Jangan meremehkan urusan hukuman Allah. Kemakruhan pun tidak boleh diremehkan. Makruh, hanya makruh. Kalau anda melakukan makruh, nggak apa-apa melakukan kemakruhan biasa. Misalnya ada orang makan dengan tangan kirinya, misalnya makruh. Dia ngerti gimana makan dengan kiri, makruh. Kenapa makan dengan kiri? Ya selagi diingatkan ya dengan tangan. Tapi kalau dia ngomong, gini aja kok malu. Awas, hati-hati. Jadi gede di hadapan Allah. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, biasa, enggak dosa. Tapi di saat anda diingatkan, suruh meninggalkan makan dengan tangan kiri, kok anda tolak dengan kesombongan, jadi gede nanti di hadapan Allah. Kemakruhan begitu. Maka dari itu kalau ada orang mengingatkan anda akan dosa atau mengingatkan anda akan kemakruhan, maka anda katakan sam'an wa ta'atan, saya akan laksanakan. Biarpun nanti lupa lagi. Kamu kalau saya minum dengan kaki nggak dosa, tapi kalau saya minum dengan tangan kiri saya karena saya menghindar dengan tangan kanan saya, kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosanya bukan karena minumnya, karena hatinya ingkar tadi, hatinya yang sombong tadi. Nah, begitulah kisah dosa-dosa. Ingat, tidak ada dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa dengan kesombongan, tidak segera bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, buah daripada meremehkan dosa kecil akan mengulang dosa kecil dengan mudah. Yang menganggap melihat perempuan, lihat aurat perempuan di pinggir jalan adalah dosa kecil, dia akan sering di rumahnya setiap pagi duduk di kursi, lihat perempuan lewat, roknya pendek, lebih pendek, turun lagi, dosa kecil, ketahuilah dosa kecil semakin banyak adalah menjadi dosa gede. Fasik sama kasusnya. Jadi permasalahan adalah meremehkan dosa. Maka dari itu, ayo mulai detik ini, saat ini, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil sekalipun, apalagi dosa gede. Tapi di saat anda sudah bisa menganggap dosa kecil itu gede,
Kalau sudah anda menganggap dosa kecil sebagai dosa gede, oh hukuman Allah, maka katakanlah Allah akan melihatmu dengan fadl karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bagaimana sampai kepada fadl Allah. Di saat kita melakukan ibadah, maka hendaknya kita melakukan ibadah dengan penuh ketawaduan, syukur atas karunia Allah. Dan di saat melakukan kemaksiatan, bergegaslah kita untuk menyesali dosa-dosa tersebut. Maka di saat orang seperti itu akan dipandang Allah dengan fadl. Karena apa? Orang ini tawadhu, dia dosa tapi dia nyesel, maka Allah memandang dengan kasih sayangnya. Maka tidak ada dosa besar saat itu, biarpun gede dosanya, karena dia menyesal, memohon ampun kepada Allah dengan tetesan air mata, berjanji tidak mengulangi penyesalan yang sesungguhnya. Allah Maha tahu, Allah akan pandang bifadlihi, dengan karunia-Nya. Tapi sebaliknya yang sebelah ini, na'udzubillah, yang satu lagi ini lihat melakukan dosa sombong. Dosa kecil saja sombong menjadikan dia terhinakan, apalagi dosa gede. Diajak tobat terus mabuk, ngapain sih memang mabuk? Apa sih? So zina. Mumpung muda. Hati-hati. Hati-hati yang merendahkan, meremehkan dosa, Allah akan memandang dia bi'adlihi. Kalau sudah Allah mandang seorang hamba dengan keadilannya, terpuruklah seorang hamba, terhinakan seorang hamba, maka dia akan diseksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seksa yang sangat berat. Mari kita renungi diri kita sendiri. Jangan biasa meremehkan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan membiasakanlah kita untuk bisa membuat sebuah evaluasi sekaligus koreksi diri. Inilah perlu kesadaran koreksi diri. Yaitu tadi, kadang orang duduk di rumahnya berhari-hari tidak sadar, setiap hari melihat yang haram, orang lewat. Kalau dia seorang yang sadar akan dosa, kursinya akan dipindah miring ke sana, sudah aman, tidak akan melihat di sana. Dan karena kita biasa meremehkan dosa kecil, setiap hari pun dosa kecil disodorkan di mata kita melalui layar televisi pun nggak sadar. Jangan dianggap itu tidak dosa. Paling tidak begini loh ya, kalau anda memang melihat sebuah keharaman, biarpun itu menurut ulama secara di pembagian syariat tadi dosa kecil, paling tidak harus anda lintaskan itu dosa, ya Allah ampuni aku, itu dosa, ampuni aku. Dan jangan sekali-kali terlintas di hati anda berkataan bahwasanya cuma dosa kecil aja kok. Kecil, dosa kecil. Apalagi kemarin kita hadis sebelumnya, wudhu menghabiskan dosa, puasa Muharram menghabiskan dosa. Alah, habis nanti Muharram setahun habis, puasa Muharram setahun habis. Kalau sudah meremehkan begini, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang paling takut melakukan dosa. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang semakin tawadhu di saat melakukan kebaikan. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi sebab kita sombong kepada siapapun, kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.